Aduh, cek gambar dulu lur, cek suara. Ini suaranya gimana? Agak ini juga sih lur. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Mbak Mar? Aman ya? Siap. Di share dulu guys, lur yang sudah bisa hadir di sini. Di share dulu, terus tappingan kalian. Saya tunggu di sini ya untuk melihat siapa saja yang hadir malam ini. Nah, 12 yang hadir, yang tapping 2. Kan saya bingung yang 10 siapa saja ya gitu. Kadang nebak-nebak ngono guys, siapa saja yang hadir sih ya. Kok nggak tapping ngono loh. Ya like-nya jangan lupa lur. Yang belum subscribe saya ingatkan lagi, di subscribe dulu lur. Di subscribe terus loncengnya dibunyikan. Nah, mudah-mudahan sinyal aman, nanti kita bisa live streaming dengan nyaman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat, sedulur-sedulurku kabeh dimanapun kalian berada. Selamat beristirahat untuk teman-teman. Semoga di kesempatan malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh, yang sedang patah hati semoga cepat cari ganti, dan semoga juga tidak bunuh diri. Yang sedang galau semoga cepat terobati. Pokoknya gitu-gitulah guys. Malam ini lur, saya masih live streaming berangkat sendiri nih lur. Soalnya paman gondrong, papa bro, alhamdulillah sudah pulang tadi malam ya lur. Ternyata feeling kita benar ya, kilatan cahaya yang berasal dari utara kemarin malam, sinar merah terus mengelilingi bulan, dan naluri saya mengatakan kalau paman gondrong serta papa bro akan segera pulang. Mudah-mudahan ternyata benar lur. Alhamdulillah mereka sudah berada di rumah, tapi mungkin karena perjalanan spiritual mereka yang cukup melelahkan, jadi mereka sedang beristirahat dulu lur. Mungkin nanti live atau gimana, sapa-sapa atau menerangkan pengalaman yang pernah mereka alami di sana ya, nggak tahu lur. Ya tunggu saja lur. Dan sebelumnya dicek suara saya nih lur, berubah atau enggak. Mudah-mudahan nggak berubah ya, tetap merdu, tetap aman, tetap serak-serak basah ngono ya lur. Pede banget ya lur, suaranya merdu jarene. Suaranya gembradek kayak geragal disuntek kayak ngomong merdu. Oke. Oke lur, malam ini doakan saya. Saya seorang kesatria, widih seorang kesatria. Maksudnya tadi malam kita terikat perjanjian dengan Kiranu Aji, saudara Kiranubaya, yang malam ini saya menjanjikan untuk bertemu kembali ya, untuk saling menyempurnakan keilmuan yang sama-sama berasal dari Eyang Prabu Jayabaya. Kita lihat seperti apa. Tapi saya mohon doanya lur, supaya saya tidak tertipu, tidak terprovokasi, dan tidak mengikuti omongan-omongan dari Kiranu Haji. Bagaimanapun juga kita baru kenal dan kita baru melihat Kiranu Haji teman-teman. Semuanya bisa terjadi, dan di dunia seperti ini lumrah ya, lumrah kalau kita itu saling pasang strategi. Nah gitu lur. Jadi semoga saya tidak terjebak, dan seandainya saya sudah masuk dalam jebakan, saya bisa segera keluar. Seperti itu lur ya. Oke, yang sudah hadir di sini teman-teman, yang sudah hadir di sini saya sapa dulu ini. Siapa saja yang sudah hadir di sini? Yuk di like dulu, terus di komen-komen biar kalian saya sapa lur. Ya ada beberapa lah yang bisa saya sapa. Togel Channel, Mbak El, Mbak War, Mas Juan Arisandi, halo.
Gimana kabarnya Mas Johan Arisandi? Kalimantan Timur. Ada Rohadi, Rindu-Rindu, Waalaikumsalam. Terus Yana Yana, Haryadi, matur suwun. Rohadi juga, terima kasih udah pada hadir ya lor. Ya, terus ada Dedi Thomas, Waalaikumsalam. Dari mana nih Mas Dedi Thomas? Kayaknya saya baru ini, apa baru tapping ini Mas Dedi? Ada Eci Sunarti, Waalaikumsalam Mbak Eci. Ya. Oke, malam ini kita kembali ke hutan tadi malam lur, tapi kita memilih di sebelah utaranya lur. Ya, kita sebelah utara. Nah, ini hutan yang semalam kita datangi. Mudah-mudahan para iblis yang tadi malam mengganggu kita dengan membabi buta yang mengaku ingin melenyapkan seseorang yang diwarisi keilmuan dari Eyang Jayabaya. Ya, mudah-mudahan mereka tidak tahu ya lur, kalau sayalah orangnya. Gitu lur. Jadi kita jangan terlalu bener kata teman-teman, kita jangan terlalu apa ya, jangan terlalu jujur gitu lur ya, jangan terlalu jujur ya. Ada suara burung gagak lur, suara burung gagak dari jauh sudah kedengaran. Kakak tuh, apa mereka mau mendekat ya? Dipantau terus ya lur, Mas Johan Arisandi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati wa min syarri ma khalaq. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Allahu Akbar. Hutan di sebelah utara seperti ini nih. Allahu Akbar. Tapi lengang banget ini, suara jangkrik kayak nggak ada ya lur. Iya, suara jangkrik kayak nggak ada ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Cek gambar lur, ini gambarnya kayak macet-macet gitu. Gambar aman? Oke, siap. Burung gagak ini lur. Iya, burung gagak. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya kan, burung gagak sudah mulai dekat dan mengitari ini. Tuh, Allahu Akbar. Ada yang mau datang lur kayaknya lur. Subhanallah. Putra Project, Waalaikumsalam. Aman, aman semua lur? Aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebentar lur. Ini aku agak curiga ini, kok apa namanya, suara jangkrik nggak ada ini lur. Semangat semuanya. Cipong Vermosia, terima kasih. Dan Asrofi, hati-hati Kang, tipuan. Iya, sekarang zaman tipu menipu ya lur. Allahu Akbar. Suara burung gagak ini yang saya jadi agak was-was ini lur. Astagfirullahaladzim. Sebentar lur. Ada suara bisikan ini lur, sebentar. Coba dengar. Ada suara. Ada suara bisikan. Sebentar lur. Saya. Sebentar lur, ada suara bisikan ini.
kayak suara apa ya? Kayak suara itu lur, kayak suara orang ngorok tapi kayak gini lur. Kayak gitu lur. Dari mana ini? Coba dengarkan lur. Iya kan? Nah, itu dari tadi saya dengar lur. Nah, kan? Kalian dengar nggak? Iya. Kalian dengar lur? Apa suara kuping saya saja? Suara kuping. Apa cuma pendengaran kuping saya saja nih yang dengar suara kayak seperti ngorok gitu lur. Dengar ya? Astagfirullah, kita harus waspada ini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Coba lur. Ya, suara ngorok gitu lur. Allahu Akbar. Burung gagak tadi. Dengar ya, lur? Dengar semua kan? Dengar jelas. Tapi ini lengang di sini, lur. Belum ada tanda-tanda pergerakan apapun ini. Yuk, lur, dibantu share-nya dulu, lur. Nah, kan suara gagak. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya kan, teman-teman? Sudah saya duga dari tadi. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini kuntum minadzalimin. Subhanallah, subhanallahil azim. Kamu datang lagi. Kamu datang lagi. Semalam saya sudah ngomong sama kamu. Kamu jangan datang lagi. Lebih baik ketuamu yang datang ke sini. Hadapi aku dulu. Hadapi kamu. Sebentar dulu, jangan langsung mengeluarkan kekuatanmu. Allah, subhanallah. Udah ngajar, guys. Dia langsung menyerang seperti tadi malam. Ini yang kita kirim tadi malam, lur. Kita tidak melenyapkannya, tapi kita kirim untuk supaya ketua dia datang gitu, lur. Dia malah datang lagi. Allah, subhanallah. Allah Akbar. Sabar dulu. Ketuamu mana? Sini ketuamu yang datang. Jangan kamu. La haula wala quwata illa billah. Sebentar, lur. Ini ketuamu mana? Sini hadirkan ketuamu. Jangan kamu yang datang. Hadapin aku dulu. Oh, hadapin kamu. Ya. Apa yang diperintahkan oleh ketuamu? Sehingga kamu datang lagi. Kamu yang akan memusnahkan saya. Allahu Akbar. Saya bukan orangnya yang kalian tuju. Saya bukan pewaris dari Raden Jayabaya, bukan. Kita bohong dulu. Akan memusnahkan siapa saja yang hadir di sini. Kurang ajar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini lur. Ini ganas ini lur. Saya sudah ngomong baik-baik. Saya bukan pewaris dari keilmuan Ratu Jayabaya atau Raja Jayabaya. Sang Prabu Jayabaya. Menerima ajaran kitab itu. Ya, saya akan musnahkan. Dia akan memusnahkan orang yang memiliki atau mewarisi ilmu dari Jayabaya. Astagfirullahaladzim. Allah. Dia bisa menangkis seranganku. Astagfirullah. Sangat kuat, lur. Ini sangat kuat. Apa? Mengikut di hutan ini. Dalam merasa resah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Rerep dulu, aso dulu, sabar.
ketuamu memerintahkan siapapun orang yang mewarisi ilmu dari Ya, Prabu Jayabaya akan kamu lenyapkan. Apakah kamu sudah tahu? makan semua. Musnahkan semua. Apakah kamu sudah tahu siapa orangnya? Belum tahu. Belum tahu. Kenapa kamu menyerang saya? Ah, Apakah itu perintah dari atasanmu itu, dari rajamu? ya, siapapun yang datang ke sini Ah, pasti sudah berkomplot dengannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tenaganya sangat kuat, Lur. Sangat kuat. Subhanallahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini sepertinya sudah sudah nggak bisa kompromi nih, Lur. Jadi dia akan menyerang siapa saja yang datang ke sini. Manusia yang hadir di sini, yang datang ke hutan ini, dia akan melenyapkannya. Ini bahaya, Lur. Nah, sekarang terima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ya. Kamu sudah tidak bisa bergerak. Sekarang tibalah saatnya. Kamu saya musnahkan daripada kamu mengganggu semua orang dan akan membunuh semua orang yang hadir ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menghalangi ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita musnahkan saja, Lur. Dia sudah terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kamu saya antar ke neraka biar kamu tidak mengganggu semua orang yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Cukup alot, Lur. Dia dimusnahkan dengan energi yang ada di sini di tangan saya. Dia tidak bisa. Saya harus menyentuhnya dan melenyapkannya, Lur. Tapi alhamdulillah sudah bisa, Lur. Yuk, Lur, aduh aku gemeter, Lur. Ini lagi di like lagi, Lur. Di share lagi, Lur. Hati-hati, takutnya nongol lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada suara, Lur. Ada suara burung gagak. Ada suara burung gagak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kita tunggu Kiranu Aji, ya, Lur. Ini Kiranu Aji belum melihatkan atau belum menampakkan dirinya. Apakah dia akan menepati janji atau tidak? Kita tunggu, Lur. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Aku akan menagih janji. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Subhanallahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Apakah kehadiranku membuat kau terkejut? Iya, saya terkejut, Ki. Kiranu Aji tidak memberikan tanda-tanda, tidak memberikan aba-aba, salam atau apa gitu, Ki. Tiba-tiba sudah hadir di sini, Ki. Maafkan aku jika membuatmu terkejut. Iya, nggak apa-apa, Ki. Karena saya juga menepati janji untuk bertemu dengan Kiranu Aji malam ini, maka saya pun sudah siap untuk bertemu dengan Kiranu Aji malam ini. Ya, tujuan Kiranu Aji kemarin sudah saya coba telaah, sudah saya coba artikan dalam pikiran saya, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Kiranu Aji. Nah, malam ini tibalah saatnya kita untuk berdiskusi ataupun saling melengkapi. Seperti itu, Kiranu Aji. Silahkan Kiranu Aji dulu yang mulai. Silahkan. Oke, sebentar, Lur.
Lantas bagaimana kesetiaanmu untuk mengeluarkan ajaran kitab itu yang ada dalam cincin itu? Boleh Ki, saya siap, saya bersedia untuk menunjukkan cincin ini kepada Ki Ranu Aji. Tapi sekiranya kalau itu dalam kebaikan, saya siap Ki Ranu Aji. Tapi ini Ki Ranu Aji, mohon maaf, nun sewu nggih, nun sewu nggih. Gini, saya juga kepengen melihat, kepengen menggali lebih dalam lagi keenam ajaran atau keilmuan dari Eyang Prabu Jayabaya yang sudah Ki Ranu Aji sampaikan kemarin. Ya, ada hitungan, ada apa gitu. Ya, saya kepengen lebih terperinci lagi Ki. Lebih terperinci lagi dan lebih melihat alur buktinya gitu Ki. Saya kepengen Ki. Jadi nanti ketika ilmu kita saling menyempurnakan, maka saya nanti sudah tidak perlu belajar lagi karena saya sudah mendapat pembelajaran dari Ki Ranu Aji. Gitu Ki. Coba jelaskan tentang keilmuan keenam ilmu yang sudah diturunkan atau sudah dikuasai oleh Ki Ranu Aji. Monggo Ki. Tiap orang pasti semuanya akan merasakan tanpa disadari dalam dirinya, tanpa disaring dalam otak, dan tanpa berpikir di luar alam sadar. Manusia itu Iya. seakan-akan telah mengalami dari 6 ajaran yang sudah aku pelajari. Oh, seperti itu. Sebentar, ini kata-kata, rangkaian kata yang kalau saya agak menangkap sedikit, tapi belum begitu jelas. Sebentar Ki, saya mendekat Ki, sebentar. Teman-teman, kita mendekat ya, karena mungkin teman-teman nggak begitu jelas tentang perkataan dari Ki Ranu Aji. Oke, kita mendekat. Nuwun sewu. Jika dirimu ingin mengetahui ajaran dari kitab, pastinya setiap manusia akan ditentukan dalam hitungan kelahiran, Dalam bahkan hitungan terakhir. dari pasaran kejawen. Ya, saya menyerap Dor. Ya. Pasaran dalam kejawen itu menyerupai kliwon, pon, wage, manis, pahit. Jin. Ketika pasaran itu diperhitungkan oleh leluhur kami dan membawa kesimpulan, setiap pasaran kejawen mempunyai makna dan arti tersendiri. Baik buruknya tinggal kita memperhitungkan tanggal kelahiran ataupun hari kelahiran di dalam manusia itu sendiri. Oh. Itu ajaran yang pertama. Itu ajaran yang pertama. Ji. Lalu ajaran yang kedua. Ji. Ajaran kedua gimana? Ketika manusia ditakdirkan untuk hidup saling berdampingan, pastinya dari nenek moyang, cucu buyut ataupun siapa, dia pasti akan menghitung hari, di mana hari itu hari untuk memilih hajat ataupun proses-proses yang ingin diinginkan oleh manusia, agar nantinya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Itu yang kedua sih Ki, yang kedua. Nah, ini saya sudah mulai paham Ki Ranu Aji. Sekarang aku bertanya, dari kedua ajaran itu apakah dirimu mengalami? Ya. Pastinya
dalam dirimu juga mengalami seperti itu. Hmm, Kau terlahir iya, di alam hari dan dalam pasaran weton kejawan. betul. Sebagai orang Jawa, ya, kita tidak lepas dari pengetahuan-pengetahuan yang semacam itu. Dan disitulah Hmm, nasib baik buruknya tertera dalam ajaran itu. hmm, Apakah dirimu mengetahui? Nji, saya paham, paham, paham Ki. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga Ki. Yang ketiga ini ada sambungannya dengan yang satu, yang dua, atau ada hal lain ya Ki? Yang ketiga. Tentu saja masih berhubung dengan yang ke-1 dan kedua. Kitab-kitab ajaran Jayabaya yang mereka ajarkan dan mereka turunkan selalu berhubung satu sama lain. Jin. Paham, paham, paham. Ketika kita akan bepergian ataupun kita melangkah ke suatu tempat, tentu saja mereka pasti menginginkan hari-hari kebaikan. Keselamatan gitu ya Ki ya. Benar. Jin. Keselamatan berarti kita akan bisa menentukan arah kemana kita akan pergi kalau ingin keselamatan itu ada pada diri kita. Ngajen Ji? Betul. Jin. Itu bagaimana kita itu kenapa ya? Kenapa harus menghindari sesuatu hal, misalnya nih Ki, nun sewu. Hari ini saya akan pergi ke utara, misalnya saya akan pergi ke utara. Nah, dalam hitungan yang Aki tadi pejangkan kepada saya, ini berarti kita sudah bisa melihat atau meraba di sebelah utara itu ada sesuatu. Seperti itu Ki, dalam hitungan itu. Jadi kados mekaken Kiranu Aji. Itulah yang dinamakan naga hitungan. Oh, naga hitungan. Jin. Apa kau mengerti? Saya pernah mendengar Ki. Saya pernah mendengar ada orang yang akan pergi ke sebelah timur, tapi ternyata naga itu ada di sebelah timur. Saya pernah mendengar Ki. Dan apa kau mempelajari? Sedikit. Saya sedikit mengetahui. Mempelajari seutuhnya belum Ki. Ini saya mau baru belajar sama Kiranu Aji ini. Makanya saya bertanya agak detail malam ini kepada Kiranu Aji. Itu. Uh, Seperti ini. Kiranu Aji, Nun Sewu Nji, Nun Sewu. Saya pernah mendengar ada orang yang mau pergi ke utara, tapi naga itu berada di sebelah utara. Terus mau pergi ke barat, pada hari apa itu naga itu juga ada di sebelah barat, gitu Ki. Nah ini berarti adalah tingkatan dari 1, 2, dan 3. Itu ya, 1, 2, dan 3. Nah sekarang yang keempat. Ini yang keempat. Itu perihal apa, Kiranu Aji? Seperti ini.
Ini yang ketiga ya, Ki Ranu Aji. Lalu yang keempat, Ki. Yang keempat. Ajaran yang keempat adalah ajaran yang dinamakan jam, Oh, jam. yaitu tempat terakhir di Hmm. mana kita harus bisa menentukan tempat terakhir dalam kehidupan kita untuk kita menjalani suatu perjalanan hidup. Mudeng. Injih, kula mudeng. Yang kelima sudah Ki Ranu Aji sampaikan kepada saya. Yang keenam juga sudah disampaikan kepada saya dan saya sudah mempelajarinya tadi malam bersama dengan mustika yang ada pada saya. Ya, saya coba untuk rangkum gitu. Yang kelima, yang keenam, dan mungkin yang Prabu wariskan ke saya adalah yang ketujuh. Nah, yang kelima dan keenam saya sudah bisa merabanya, dan salah satunya adalah ya, yang di salah satunya adalah tentang mempersatukan diri kita kepada sebuah benda pusaka. Itu yang keenam, ya kan, Ki Ranu? Ya, mempersatukan diri kita, mempersembahkan diri kita pada sebuah benda pusaka. Leres sih. Nah, sekarang saya ingin bukti otentik, maksudnya bukti dari pembelajaran keenam itu, dari ilmu yang telah Ki Ranu Aji kuasai. Mohon maaf, nun sewu nggih. Bisakah Ki Ranu Aji melihat diri saya? Apa yang telah terjadi kepada diri saya? Dan apa yang akan terjadi kepada diri saya? Itu hal yang sangat mudah di mataku. Oh, seperti itu. Saya ingin bukti itu. Nanti kalau Ki Ranu Aji sudah menebak saya dan benar, berarti ajaran Ki Jayabaya memang sudah melekat dalam diri Ki Ranu Aji. Nanti saya tunjukkan satu yang diwariskan ke saya di dalam cincin itu. Nanti saya tunjukkan ke Ki Ranu Aji. Coba. Sebelumnya, ya, aku akan bertanya kepada. Monggo Ki. Katakan padaku, kelahiran dalam dirimu terlahir pada hari apa dan tahun apa? Iya, baik. Saya lahir pada hari Respati Legi. Respati Legi. Berarti hari Rabu manis. Monggo. Lihat diri saya. Nah, saya lahir pada hari Respati Legi, Ki. Monggo. Silahkan. Apa aku menyadari Hmm. bahwasanya dalam weton kelahiran tidaklah semudah apa yang kau harapkan. Oh. Kau diselimuti goncangan-goncangan dalam kehidupanmu. Kok bener ya? Satu demi satu. Sebuah permasalahan selalu saja menghampiri tanpa ada putusnya. Oh, iya memang bener. Akan pernah ada selesainya. Astagfirullahaladzim. Tadi bener ya, Lur? Itu akan membuat diri terasa begitu sangat terjatuh. Seakan-akan sudah tidak ada lagi arwah ataupun kehidupan, pandangan yang akan kau jalani nantinya. Mekaten toh. Itu berdasarkan dari atas weton kelahiran. Oh, Allah Akbar. Dan kau akan merasa terpuruk dalam permasalahan itu. Namun dalam dirimu selalu menyimpan
pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dan tidak ada jawaban dalam pikiran. Allahu Akbar. Subhanallah. Keirian, dengki, Iri dengki, fitnah, fitnahan. bahkan mengolok-ngolok Hmm. ataupun menjelek-jelekkan dirimu. Kok, Itu adalah sebuah permasalahan lah kok bener ya di lur? luar akal pikiran Aduh, dan di luar apa yang akan terjadi padamu. Allahu Akbar. Maka dari itulah Prabu Jayabaya menurunkan, mewariskan kitab Titen Geni kepadamu. Aku tahu maksudnya apa. Oh, Agar seperti itu. nantinya dirimu mampu menghadapi sebuah goncangan dalam hidupmu itu. Agar nantinya otak dan pikiran hati nuranimu akan menyatu dalam suatu keyakinan yang bahwasannya akan ada suatu kejadian dan dirimu bisa untuk mengatasi semua tanpa keburukan. Allahu Akbar. Weh, Apakah dirimu merasakan seperti itu? njih. Bener, leres. Leres njih. Betul sekali Kiran Waji. Wah, luar biasa. Tapi sebelum saya menunjukkan mustika yang ada pada saya, ya, sebuah cincin biru, saya akan bertanya satu kali lagi untuk panjenengan. Nanti Tunggu dulu, apa itu? aku masih mempunyai beberapa pertanyaan untuk Apa itu? sebelum Jayabaya menurunkan ajaran kitab itu. Apakah dirimu sudah bertanya mengapa Jayabaya menurunkan ajaran itu ke dalam benda yang kau miliki? Tidakkah kitab ajaran Titen Geni yang Jayabaya turunkan harusnya itu adalah menyatu dalam hati ataupun keyakinan dari manusia? Tapi mengapa Prabu Jayabaya menurunkannya dan menyimpannya di dalam benda yang kau miliki? Nji. Katus niki. Kalau menurut pemikiran saya, kenapa Eyang Prabu memasukkan itu semua ke dalam cincin yang saya punya? Agar saya bisa mempelajari, agar saya bisa menghayati, agar saya bisa mengurai satu demi satu, kata demi kata yang Eyang Prabu jabarkan dan masukkan ke dalam cincin saya. Di sini saya harus belajar dari hati saya untuk bisa menguak, merangkai, dan melihat apa sebenarnya yang terkandung dalam bait-bait tersebut. Seperti itu, Ki. Itu kalau menurut pemikiran saya. Mungkin di dalam pemikiran Kiranu Aji mungkin beda. Kalau menurut Kiranu Aji, kenapa Eyang Prabu memberikan itu dan memasukkannya ke dalam cincin saya? Apakah Kiranu Aji tahu? Kau manusia yang tidak pantas mendapatkan satu ajaran Titen Geni dari Jayabaya. Hanya akulah seharusnya ajaran Titen Geni itu berada di tanganku. Ngaten nggih. Untuk menyempurnakan 7 ajaran kitab Jayabaya. Oh, seperti itu. Tapi tenang Kiranu Aji. Walaupun itu sudah diwariskan kepada saya, Kiranu Aji telah menyampaikan kalau Kiranu Aji sudah menguasai dari keenam ilmu yang diajarkan atau dimiliki oleh Eyang Prabu Jayabaya. Tentu saja. Nah, saya tidak berat hati. Seandainya itu benar nantinya, saya akan memperlihatkan isi dari satu keilmuan yang menyempurnakan
6 ilmu yang Kiranu Aji pegang saat ini atau Kiranu Aji kuasai saat ini, mungkin nanti saya bisa untuk menunjukkan Ki. Ya, tenang. Tapi saya mempunyai satu pertanyaan lagi Ki untuk Kiranu Aji. Mohon dijawab Ji. Silakan. Nuhun sewu. Sekarang saya bertanya. Alam semesta ini tentunya Sang Kuasa memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada kita semua tanpa kita sadari. Eyang Prabu Jayabaya adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang ada pada diri manusia. Terbukti dari keenam ilmu itu yang dikuasai oleh Kiranu Aji adalah hitungan. Dari mana hitungan itu datang? Tentunya dari pemikiran, pola pikir, pandangan. Dan Sang Pencipta pun sudah menetapkan hitungan-hitungan tersebut. Di mana 1 bulan ada berapa hari, 1 tahun ada berapa hari, dan 1 windu ada berapa tahun. Itu namanya hitungan. Nah, saya bertanya, dari hitungan-hitungan ini yang sudah Kiranu Aji kuasai dari keenam ilmu Jayabaya yang Kiranu Aji sudah kuasai, saya bertanya, apa pandangan Kiranu Aji tentang alam semesta ini ke depannya? Apakah Kiranu Aji bisa melihat apa yang akan terjadi dengan alam ini ke depan? Apa Kiranu Aji? Kenapa diam? Apakah tidak bisa Kiranu Aji? Tidak bisa. Saya berikan waktu untuk berpikir Kiranu Aji. Silahkan diemut-emut. Silahkan dieling-eling. Silahkan. Monggo. Kiranu Aji. Sudah. Pertanyaanmu tidak berarti buat aku. Tidak ada gunanya buat aku. Ya. Sekarang, sesuai dalam perjanjian kita, kau harus menunjukkan ajaran kitab Titen Geni itu padaku. Dan kau harus memberikannya. Sebelum Kiranu Aji menjawab pertanyaan saya, apa pandangan Kiranu Aji ke depannya tentang alam ini? Pertanyaan sungguh tidak berguna buat aku. Apa kau mendengarkan itu? Yang aku katakan padamu. Bukankah itu... Cepat kau keluarkan ajaran Titen Geni dalam benda itu. Bukankah manusia keenam hitungan itu bisa melihat apa yang akan terjadi Kiranu Aji? Berarti Kiranu Aji bohong. Kiranu Aji hanya memperdayai saya. Kiranu Aji, kau menantangku. Saya sudah tahu kau sekarang. Janji padaku. Seandainya kamu benar menguasai keenam ajaran Jayabaya, kamu pasti sudah bisa melihat apa yang akan terjadi di dunia ini. Ya Allah Akbar. Kiranu Aji, di mana kau? Di mana kau Kiranu Aji? Di mana kau? Di mana kau? Allahu Akbar. Di mana kau Kiranu Aji? Keluar. Keluar kau. Keluar. Keluar kau. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Oh. Subhanallah. Subhanallah ya nanti. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya Kiranu Aji adalah dirimu. Kamu Kiranu Aji. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Kau membuatku murka. Subhanallah. Kau membuatku murka. Kau ingkar janji denganku. Tidak. Kau sepakat untuk mengeluarkan ajaran kitab Titen Geni padaku. Tapi ternyata malam ini kau mengingkari janji. Tidak, saya tidak mengingkari janji. Seandainya Kiranu Aji bisa memperlihatkan apa yang telah Kiranu Aji kuasai, keenam ilmu itu seharusnya bisa
untuk melihat apa yang terjadi dengan alam ini ke depannya. Kau Kiranu Aji tahu, tidak bisa. kau mengatakan padaku apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kau membunuh Ranubaya saudaraku. Bagaimana tidak mungkin aku akan berdiam diri di sini. Tentu saja aku akan menuntut dendam atas kematian saudaraku Ranubaya. Allah Kau Akbar. masih ingat bukan? Ya, saya masih ingat. Kau yang membunuh saudaraku. Iya, jadi sekarang kau menuntut balas atas kematian saudaramu itu. Tentu saja saudara mana yang tidak terima. Saudara kandung dari Ranuaji, dari keluarga leluhur terhormat, terbunuh oleh manusia lemah sepertimu, oleh manusia kotor yang selalu diinjak-injak oleh orang. Apa yang kau lakukan sekarang? Lakukan segera. Wah, aku bunuh kau dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam. Wallahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kau akan mati di tanganku. Dan Subhanallah. akan kuhancurkan mustikanya. Suatu ajaran tidak digeni. Lebih baik hancur dan tiada daripada jatuh dan diwariskan oleh orang seperti ini. Cuma saja Aji Geniku akan membakar ragamu. Kita buktikan siapa yang akan lenyap ke 6 ilmu itu, atau 1 ilmu dari Eyang Jayabaya. Siapa yang sempurna? Itu Geniku akan menghancurkan ragamu. Subhanallah. Itu Geniku. Allahu Akbar. Cincin saya bergetar loh. Cincin saya bergetar. Geniku akan membakar. Allahu Akbar. Sekarang terima ini. Kita buktikan siapa yang akan lenyap ke 6 ilmu itu, atau 1 yang menyempurnakan ke 6 itu. Terima ini. Allahu Akbar. Sekarang tiba saatnya kau lenyap dari muka bumi ini. Allahu Akbar. Mudar kau. Pergi kau selama-lamanya. Subhanallah. Telapak tangan saya panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya harus menjinakkan api ini. Kembalilah kalian. Allahu Akbar. Ranu Aji sudah musnah. Ranu Aji sudah binasa. Ranu Aji sudah menyusul saudaranya Ranubaya. Kembalilah. Kembalilah masuk. Kembalilah masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Teman-teman coba lihat. Ada perbedaan dalam mustika cincin saya. Coba lihat teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allah, panas teman-teman. Mungkin ini benturan energi atau ajaran-ajaran dari Kiranu Aji. Sedang bertarung dalam cincin ini. Panas teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga saya kuat, Lur. Panas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Eyang. Eyang. Assalamualaikum. Ada suara teman-teman. Ada suara. Allahu Akbar. Sebentar teman-teman. Ada suara salam. Halo dari Jayabaya. Allahu Akbar. Di mana kamu, Eyang? Tenangkan dulu hatimu. Oh iya, Eyang. Kontrollah emosimu. Dalam dirimu itu belum sempurna. Iya, Eyang. Untuk mengendalikan suatu ajaran dari Jayabaya itu. Anji. Prabu Jayabaya juga keterlaluan. Dimasukkan ke dalam benda itu. Tenangkanlah. Eyang. Satukan pikiranmu. Tapi Eyang tunjukkan dirimu, Eyang. Tenangkan batinmu. Kau akan melihat Eyang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Inni kuntu minadz dzalimin. Subhanallah. Subhanallahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Anji, Eyang. Alhamdulillah. Dirimu sekarang Sudah lebih tenang, Eyang. hanya butuh ketenangan batin, keyakinan jiwa, Anji, Eyang. dan konsentrasi dalam pikiran. Anji, Eyang. Itulah ketenangan dalam jiwa kita. Anji. Apapun yang terjadi, apapun yang akan ada menghalangi dirimu, Anji, Eyang. Kula sampun saged ngrerepaken manah kula. Kula sampun saged menguasai hati dan jiwa kula. bagus. Nuwun sewu. Eyang sinten, Ji? Panggil saja Eyang. Kita
Oh, Eyang Kidang Winarang. Eyang Kidang Winarang, Ji. Eyang itu Heeh. leluhur dari ajaran-ajaran itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jadi Eyang Kidang Winarang adalah leluhur dari Eyang Prabu dan keluarganya. Masih ada keturunan Siapa itu, Eyang? dari Prabu Jayabaya. Oh, masih ada keturunan. Berarti kerabat gitu ya, Eyang ya? Paman dari Jayabaya itu sendiri adalah kakekku. Oh, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Makanya, kenapa Eyang datang kemari? Tapi ternyata Eyang itu telat. Telat. Maksud Iya, Eyang? Eyang mengetahui bahwasannya Rano Aji akan merebut satu ajaran yang ada di dalam itu. Namun di perjalanan, Eyang itu dihadang oleh bangsa mereka. Oh, Jadi waktunya Eyang itu tidak dapat datang kemari. oh seperti itu, Eyang. Tapi Allahu syukurlah, Akbar. Eyang sudah lihat dirimu tidak apa-apa. Alhamdulillah, Eyang. Seperti yang Eyang lihat saat ini. Itu Saya, berarti tanda bagus. Eyang. Ajaran itu perlahan-lahan akan menyatu dalam tubuhmu. Eyang. Tapi nun sewu, nun sewu. Niki wonten 6 ajaran ingkang kula mboten mangertos. Nun sewu nggih, Eyang. Apa? Kados niki. Sepertinya kamu sedang bingung. Iya, saya bingung terus terang, Eyang. Wonten 6 ajaran ingkang dipun cepeng dening. Oh iya, Ya, ya. Nah. Eyang akan mengasih tahu. iya, Eyang. Memang benar yang dikatakan Rano Aji itu. Cucu ajaran kitab dari Jayabaya. Sedangkan saya kakek mengira Rano Aji itu hanya beberapa yang dia kuasai. Oh, jadi tidak semuanya, Eyang. Mungkin dia bisa menguasai semuanya. Tetapi dirimu itu harus ingat, Nggih, Eyang. Allahu Akbar. nantinya ajaran-ajaran dari Rano Aji itu perlahan-lahan akan masuk dalam dirimu. Tapi ingat, kau harus ingat, Nggih, Eyang. kau jangan teledor Nggih, Eyang. untuk menggunakan keenam itu. Nggih, Eyang. Nggih. Insyaallah, Eyang. Insyaallah. Nanging, Ambillah jika ajaran itu baik untukmu, pelajari dan kau akan mengerti. Tapi jika menurutmu ajaran itu kurang untukmu, abaikan saja. nggih, Eyang. Nggih. Tapi nuwun sewu, setunggal ingkang teksih ganjel teng manah kula. Niki, Eyang. Apa? Eyang Kiranu Aji sempat mengatakan nomor 6 adalah atau tingkatan yang ke-6 adalah tentang penyatuan terhadap sebuah benda pusaka. Jadi diri kita harus menyembah, mempersembahkan dan menyatu dengan sebuah pusaka. Apakah itu ajaran dari Eyang Jayabaya? Dalam ajaran itu tidak ada. Oh, tidak ada, Eyang. Tidak ada yang mempercayai dengan keyakinan diri kita. Suatu benda mati. Oh, itu seperti namanya musyrik. Iya, betul, Eyang. Oh, jadi kados ngaken toh. Justru itu kebalik. Oh, kebalik. Bukannya manusia yang ikuti benda. Harusnya benda yang ikuti manusia. Oh, seperti itu. Benda yang digunakan oleh manusia. Begitu ya, Eyang? Iya. Bukan manusia yang digunakan oleh benda itu ya, Eyang? Itu hanyalah perantara. Oh. Sedangkan yang mengabulkan atau memwujudkan itu sang pencipta. Jinji, Eyang. Maha Agung.
Nggih Eyang, kula Jangan salah digunakan itu. kula mawon Ranu Aji keterlaluan. nggih Eyang. Benar-benar keterlaluan. Kula mawon mandan-mandan ini, mandan-mandan nggih, Ranu Aji kula itu pindah Eyang. menggabungkan ajaran sesat dengan ajaran Jayabaya. Pintar dan licik Ranu Aji. Untung saya tidak percaya Yang. Saya dalam hati saya pun berontak. Kok manusia yang mengikuti, yang menyembah, mempersembahkan dirinya untuk sebuah pusaka. Bukannya kebalik. Pusaka yang harus mengikuti kita dan digunakan oleh manusia. Seperti Jangan dijadikan pusaka itu kepercayaan. Awas kamu ya. insya Allah Eyang. Insya Jika Allah. nantinya kamu seperti itu hanya lewat perantara. Nggih Eyang, nggih. Insya Allah. Kula saged memilah-milah Eyang. Iya, Insya Allah, insya Allah. Eyang percaya padamu. Nggih Eyang. Nggih. Karena dirimu itu orang yang terpilih dari Prabu Jayabaya. Nggih. Niki terakhir pertanyaan dari saya Eyang. 6 ilmu yang menurut atau pengakuan Ki Ranu Aji telah memilikinya. Dan satu ilmu itu yang ketujuh diwariskan ke saya. Dan yang ketujuh adalah penyempurna. Jadi sempurnanya 6 ilmu itu hanya pada tingkatan yang ketujuh yang diwariskan ke saya. Nah, itu artinya apakah saya nanti bisa menguasai di bawahnya atau urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa saya kuasai atau tidak? Atau saya bisa menguasai yang tingkatan ketujuh itu sudah cukup? Eyang Kidang Winarang. Lah kados ngaken Eyang, kula masih tanda tanya Eyang. Kamu harus tahu. Kamu harus mengetahui. Nggih Eyang. Ketujuh ajaran kitab Jayabaya itu. Heeh. Ada satu ajaran yang tertua. Nggih Eyang, nggih. Yaitu yang ada dalam dirimu. Oh. Maka Eyang. Maka kenapa Eyang mengatakan padamu, kamu sangat beruntung. Alhamdulillah. Diwariskan oleh Prabu Jayabaya. Tapi yang saya herankan, apa itu? mengapa Ranu Jaya tuh tahu dengan ajaran ini, dan dia mampu mempelajari ajaran Jayabaya, dan dia mampu menggabungkan ajaran Jayabaya dengan ajaran sesatnya dia untuk menyesatkan manusia. Nah iya, untung saya tadi tidak terperdaya oleh Ki Ranu Aji dan Ki Ranu Baya. Ya, dengan kedatangan beliau yang mengatakan kalau ilmu yang diwariskan ke saya adalah penyempurna dari ke-6 ilmu. Dan dia meminta ilmu yang ada di dalam cincin saya untuk menunjukkan ke dia, ke beliau. Terus janji beliau kalau sudah sempurna ke-6 ilmu itu maka akan dikembalikan ke saya. Gitu Eyang. Untung dalam hati saya ganjel Eyang. Jangan percaya. Nggih Eyang. Ranu Jaya itu sudah bersekutu dengan iblis. Termasuk Ki Ranu Aji. Iya. Oh, jadi dua saudara itu mereka penganut ajaran sesat. Oh, seperti itu. Jadi Ki Ranu Baya dan Ki Ranu Aji sama-sama mempelajari ke-6 ilmu itu. Benar. Oh. Agar nantinya bisa memperdaya dari pikiran manusia. Oh, seperti itu. Pantas. Makanya Eyang tadi itu telat. Aduh. Oh, astagfirullah. Padahal Eyang sudah paham, sudah bisa melihat ya kalau akan ada sesuatu yang sangat berbahaya ya ketika Ki Ranu Aji dan Ki Ranu Baya mencari pewaris dari tingkatan ketujuh ilmu Eyang Prabu. Jadi Eyang Kidang Winarang sebenarnya sudah tahu ya Eyang ya. Eyang sudah tahu. Eyang itu langsung dalam perjalanan. Tapi di tengah jalan itu Eyang dihadang iblis. Mungkin suruhannya Ranu Aji. Wah, mungkin jadi iya ya. Eyang itu telat datang kemari. Oh, nggih Eyang. Tapi mboten wonten ingkang telat Eyang. Alhamdulillah.
saya bisa bertemu dengan Eyang, saya bisa pepanggian dengan Eyang, dan saya bisa dibejangi atau diberi arahan oleh Eyang. Dan alhamdulillah banget dengan kedatangan Eyang, maka sudah terang benderang semua. Apa? Kemari sini. Anjing Eyang. Biar nanti tirimu itu berkain sama Eyang. Eyang. Untuk ajaran-ajaranmu itu. Eyang. Dipun Eyang. Duh Gusti, bagus sing ati ingkang jernih. Kula nyuwun keberkahan ini pun kangge cucu-cucu leluhur. Amin. Moga-moga isa gawe bungah marang wong liya. Amin. Pesan Eyang, Eyang. gunakanlah apa yang menjadi kelebihanmu. Eyang. Ya, ingat, selalu menadahkan kepalamu ke bawah. Jangan kamu menadahkan kepalamu ke atas. Ketika Eyang melihat nantinya, Eyang nggak segan-segan tak tegur kamu ya. Ya sudah. Salamkan buat Eyang, Songgo Langit. Eyang. Main kepada pokan Eyang. Nanti saya sampaikan Eyang. Insya Allah Eyang. Kita bermusyawarah bareng sesama leluhur di tanah Jawa. Eyang. Siap-siap Eyang. Ya sudah. Eyang tidak punya waktu lama lagi. Sepindah malih matur suwun sangen Eyang. Eyang akan selalu mendoakan kalian semua. Amin. Pokoknya cucu buyut cicit leluhur dari Jayabaya, dari leluhur kamu, Eyang Songgo Langit. Beliau adalah orang yang sangat bijak, orang yang sangat agung. Eyang. Kamu harus mengikuti jejaknya. Insya Allah Eyang. Insya Allah. Eyang. Ajaran-ajaran dari Eyang Songgo Langit kamu harus mengikutinya. Eyang. Ya sudah. Eyang pamit. Kalau Eyang nanti ada apa-apa, nanti Eyang kabarin kamu ya. Ndera akan sugeng monggo Eyang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi